Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah jalani kebenaran, jangan hanya bicara, hadapi ajaran palsu dengan hidup kudus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran, dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Timotius 2, ayat 14 sampai ayat 18, sebagai pesan yang menyentuh hati kepada Timotius, anak didiknya yang masih muda, yang menghadapi situasi yang menantang di Efesus. Ajaran palsu juga menyebar di gereja mula-mula, menyebabkan perpecahan dan kebingungan. Paulus, yang menyadari adanya risiko perdebatan kosong dan pertengkaran karena kata-kata, mendesak Timotius untuk menghindari perangkap ini, dan sebaliknya berfokus pada menjalani hidup yang kudus. Paulus mendorong Timotius untuk menangani firman kebenaran dengan benar, dan memperingatkan terhadap diskusi yang tidak berarti, menekankan bahwa perdebatan seperti itu dapat menyebar seperti infeksi, mengalihkan perhatian orang percaya dari iman yang sejati. Di dunia saat ini, kita juga dikelilingi oleh pendapat yang bisa memecah belah, doktrin yang menyesatkan, dan diskusi daring yang seringkali mengarah pada pertengkaran, tetapi jarang menghasilkan pemahaman atau kedamaian sejati. Nasihat Paulus kepada Timotius masih relevan sekarang. Daripada terjebak dalam pertikaian dan perkataan kosong, kita dipanggil untuk berdiri teguh dengan menjalani hidup kudus yang berakar pada kebenaran. Paulus mengatakan bahwa hidup kita harus mencerminkan firman Tuhan, dan bukan sekadar perkataan kita. Ini berarti berjalan dengan integritas dan kerendahan hati, menunjukkannya melalui keteladanan akan apa artinya mengikuti Yesus. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang berakar dalam firman Tuhan, kekuatan kita tidak datang dari terlibat dalam perdebatan, tetapi dari kesaksian hidup kita yang tenang. Bayangkan sebuah lilin di ruangan yang gelap. Lilin itu tidak berdebat dengan kegelapan, lilin itu hanya bersinar, dan kegelapan pun surut. Demikian pula, hidup kita sebagai pengikut Kristus, dipanggil untuk menjadi seperti lilin itu, memancarkan cahaya Kristus, bukan dengan berdebat, atau meyakinkan orang lain melalui perkataan, tetapi dengan mewujudkan terang Kristus dalam cara hidup kita. Tindakan, keputusan, dan perlakuan kita sehari-hari terhadap orang lain, menjadi kesaksian akan kebenaran Tuhan. Menanggapi pesan Paulus, kita harus menjadikan tujuan kita untuk hidup sedemikian rupa, sehingga orang lain dapat melihat kebenaran Allah dalam diri kita. Pertama, kita perlu menjaga hati dan pikiran kita, selaras dengan kitab suci, mendasarkan diri kita setiap hari pada kebenaran firman Allah. Ini menguatkan kita untuk berdiri teguh dalam iman kita, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya, marilah kita berusaha untuk menangani firman Allah dengan kerendahan hati dan ketepatan. Daripada terburu-buru untuk berdebat atau membuktikan diri kita benar, marilah kita belajar dengan saksama, meminta Allah untuk mengungkapkan kebenarannya kepada kita. Saat kita melakukan ini, kita dapat bertumbuh dalam kedewasaan dan terhindar dari pengaruh kata-kata yang kelihatannya persuasif, tapi kosong. Selain itu, kita dipanggil untuk bersabar, ramah, dan penuh kasih dalam interaksi kita dengan orang lain.
Daripada terlibat dalam perdebatan yang dapat menyebabkan perpecahan, kita dapat bertanya kepada diri sendiri, "Ya, apakah kata-kataku mencerminkan kasih Kristus?" Dengan memilih kata-kata kita dengan bijaksana, kita menghormati Allah dan memberikan contoh yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. Terakhir, kita dapat berdoa setiap hari memohon kekuatan untuk menjalani hidup yang mencerminkan Yesus. Doa menyelaraskan kita dengan hati Tuhan dan membantu kita tetap fokus pada kehendak-Nya daripada kebisingan di sekitar kita. Sama seperti Paulus mengingatkan Timotius, untuk tetap berakar dalam firman, kita harus secara teratur memperbarui pikiran kita dalam doa dan kitab suci, membiarkan hal-hal ini membimbing tindakan dan sikap kita. Menjalani iman kita dengan integritas dan kekudusan adalah respons paling kuat terhadap dunia yang mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu. Saat kita menjalani kebenaran Tuhan, kita menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia yang sangat membutuhkan kasih dan kasih karunia-Nya. Mari kita ingat bahwa tindakan nyata seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan kehidupan kita yang kudus adalah kesaksian terbaik dari Injil yang kita bagikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas panggilan untuk menjalani kehidupan yang memuliakan-Mu. Bantu kami untuk berakar dalam firman-Mu, dan untuk mencerminkan kebenaran-Mu dalam semua yang kami lakukan. Berilah kami hikmat dan kerendahan hati untuk menghindari argumen kosong, dan sebaliknya hidup sebagai saksi kasih dan anugerah-Mu. Kuatkan kami untuk berjalan dalam kekudusan, sehingga orang lain dapat melihat-Mu melalui diri kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.